Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Indra Pramudia dari Prodi PJKN semester 3. Di sini saya akan mengerjakan tugas di prodi olahraga yang diaku oleh dosen Bapak Dian MPD. Di sini saya akan menerangkan materi kuliah yang berjudul evaluasi diri. Pengertian evaluasi diri. Menurut Heiser dan Ross tahun 2005, evaluasi diri adalah suatu cara untuk melihat ke dalam diri sendiri. Melalui evaluasi diri, peserta didik dapat melihat kelebihan maupun kekurangannya. Untuk selanjutnya, kekurangan ini menjadi tujuan perbaikan atau improvement goal. Dengan demikian, peserta didik lebih bertanggung jawab terhadap proses dan pencapaian tujuan belajarnya. Sedangkan menurut Selvia dan Y.S. Seldik tahun 1996 menekankan bahwa refleksi dan evaluasi diri merupakan cara untuk menumbuhkan rasa kepemilikan atau ownership, yaitu timbul suatu pemahaman bahwa apa yang dilakukan dan dihasilkan peserta didik tersebut memang merupakan hal yang berguna bagi diri dan kehidupannya. Fungsi evaluasi yaitu secara umum dan fungsi secara khusus. Secara umum, evaluasi berfungsi untuk yang pertama mengukur kemajuan atau perkembangan program yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Yang kedua, menunjang penyusunan rencana atau evaluasi jika dalam pelaksanaannya terdapat kejanggalan-kejanggalan yang mengharuskan adanya replanning. Yang ketiga, memperbaiki atau melakukan penyempurnaan kembali. Perbaikan usaha tanpa didahului oleh kegiatan evaluasi adalah tidak mungkin. Karena untuk mengadakan perbaikan harus diketahui apa yang harus diperbaiki. Dan untuk mengetahuinya itu lewat evaluasi. Adapun secara khusus, evaluasi berfungsi yang pertama dari segi psikologis, menunjukkan kapasitas atau status diri, apakah termasuk individu yang baik, sedang, atau tidak baik. Secara didaktik, memberikan motivasi bagi diri sendiri dalam meningkatkan kapasitas dan perbaikan atas kelemahan yang dimiliki. Tujuan evaluasi diri. Yang pertama menjadi cara penilaian suatu kegagalan dan keberhasilan. Yang kedua, semakin menjaga diri dari kesalahan. Yang ketiga, lebih bijak menyikapi kehidupan. Yang keempat, semakin mengenali diri sendiri. Yang kelima, sebagai motivasi agar hidup lebih baik lagi. Prinsip evaluasi diri. Prinsip diperlukan sebagai pemandu dalam kegiatan evaluasi. Oleh karena itu, evaluasi dapat dikatakan terlaksana dengan baik apabila dalam pelaksanaannya senantiasa berpegang pada prinsip-prinsip berikut ini. Yang pertama, prinsip kontinuitas atau terus-menerus atau berkesinambungan. Artinya, bahwa evaluasi merupakan kegiatan yang harus dilakukan atau dilaksanakan secara terus-menerus untuk mendapatkan kepastian terhadap sesuatu yang diukur dalam diri sendiri sehingga mendorong seseorang untuk belajar mempersiapkan dirinya bagi kedepannya. Yang kedua, prinsip komprehensif atau keseluruhan. Seluruh segi kepribadian seseorang, semua aspek tingkah laku, keterampilan, kerajinan adalah bagian-bagian yang ikut diperhatikan dalam evaluasi diri seseorang agar dapat diperbaiki untuk kedepannya. Yang ketiga, feedback dari orang lain. Orang lain ibarat cermin di masyarakat yang akan memantulkan sesuatu akibat dari stimulus yang kita berikan. Orang lain bisa saja memberikan umpan yang kurang baik. Jika hal itu terjadi, kita tidak bisa menolak dengan perilaku yang tidak menyenangkan kepada orang lain tersebut. Ibaratnya, jangan sampai kita memecahkan kaca
hanya gara-gara wajah kita nampak menawan di depan kaca. Hal yang bisa kita lakukan adalah melakukan filter atau menyaring umpan balik yang ada, yang bisa kita gunakan, sedangkan yang kurang bisa kita jadikan motivasi untuk menjadikan kita menjadi lebih baik. Kesimpulannya, evaluasi diri dimaksudkan sebagai cara untuk mengenali keadaan yang terjadi pada dirinya sendiri. Hal ini perlu dilakukan agar seseorang dapat mengetahui kelemahan dan kelebihan dirinya pada saat yang lalu maupun saat ini. Dengan bekal pengetahuan akan keadaan dirinya ini, maka seseorang dapat memasang target ke depannya maupun cara mengukurnya agar lebih baik lagi. Ya, yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.